Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli kesehatan mental bersama dengan Mbak Fani dari Direktur Biro Konsultasi Psikologi Hijau Bengkulu. Mbak Fani selama 2 tahun Mbak ya? Selama 2 tahun berjalan ini sudah menangani klien yang seperti apa aja Mbak? Kalau selama 2 tahun berjalan ini, kita alhamdulillah itu kerjasama sama beberapa instansi. Perlu disebutin nggak sih instansinya? Nggak usah kali ya. Nggak usah kalian ngiklan banget nanti instansinya kan nggak enak juga. Jadi, kita kerjasama sama beberapa instansi, pemerintahan sama swasta untuk training, rekrutmen gitu kan. Kemudian sekolah juga untuk tes kesiapan sekolah anak gitu. Kita juga kerjasama sama Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Bengkulu, YPAC gitu ya. Nah itu kita sebagai salah satu konselornya mereka gitu kan. Jadi misalnya orang tuanya yang merasa berat atau misalnya mau konsultasi masalah psikologis anaknya gitu kan, itu juga kadang kita membantu mereka gitu. Ada event kayak kemarin di BIM gitu kan untuk memperingati anak cacat gitu kan hari. Nah itu kita juga ikut terlibat gitu. Kemudian kalau untuk kasus-kasus individual mungkin saya nggak bisa share banyak, tapi ada yang misalnya memang sedang mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan butuh pertolongan psikolog profesional, itu bisa datang ke BKP Hijau. BKP gitu. Hijau ya. Sebenarnya orang-orang tuh juga banyak ya yang masih ngeremehin kesehatan mental itu ya sebenarnya. Tapi kamu Mbak sendiri, seberapa penting sih kita menjaga kesehatan mental kita tuh? Iya, nah jadi memang gini, kadang itu kan orang merasa kalau pergi ke psikolog itu sesuatu hal yang memalukan, Iya benar. gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita pergi ke psikolog profesional gitu kan, itu nggak selalu didiagnosanya langsung dengan orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu malu, karena tadi kuncinya itu adalah ketika kita sehat mental itu kita mampu untuk mengenali potensi kita mampu untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, berfungsi secara normal semuanya, dan kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri. Kalau misalnya memang kita rasa kita punya masalah yang kita tidak mampu selesaikan sendiri, kadang kan kita bercerita sama orang, tapi kadang orang yang mungkin background pendidikannya bukan psikologi, bukannya membantu untuk menyelesaikan, tapi malah bisa jadi kompor atau masalah kita bisa lari kemana-mana, ya kan, bocor. Jadi curhat juga. Jadi curhat juga gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya orang-orang yang memang profesinya sudah di bidang psikologi gitu kan, sudah memegang kode etik, tidak akan membocorkan kerahasiaan kliennya gitu kan. Kemudian ya akan membantu. Sebenarnya juga datang ke psikolog belum tentu akan diberikan solusi, oh kamu harus begini juga belum tentu gitu kan, karena pasti masalahnya nanti akan muncul insight-nya dari si klien gitu kan. Tapi itu tadi kadang ada kenyamanan di sana, ada kerahasiaan juga yang terjaga gitu. Jadi menurutku kalau pertanyaan Mbak Agnes, seberapa penting menjaga kesehatan mental, itu penting sekali gitu ya. Itu penting sekali supaya kita bisa berfungsi secara normal, secara adaptif di lingkungan kita gitu kan. Contoh kasusnya, lagi banyak kerjaan, pusing dan lain sebagainya dengan tekanan ini itu gitu kan. Kalau misalnya kita cerita sama teman kantor kita, mungkin bocor ke atasan kita, misalnya kan malah jadi mengeluh kan. malah jadi masalah baru. Tapi ketika kita kita coba diskusikan permasalahan itu dengan psikolog gitu ya, kan ada konseling juga untuk karyawan biasanya. Nah itu juga jadi akan melegakan. Ada konseling untuk karyawan juga ya? Ada kayak coaching konseling. Tapi boleh Mbak ya? Iya gitu. Tapi kalau sekarang tuh Mbak banyak sekali ya di media sosial itu menceritakan tentang kesehatan mental. Kamu itu ciri-ciri kesehatan mental gini-gini, tapi sebenarnya itu tuh nggak benar kan Mbak ya? Nah iya, sekarang ini orang tuh sudah mulai aware banyak sebenarnya. Banyak ke-distract akhirnya kan? Iya, karena hal seperti itu. Karena hal-hal kayak gitu. Jadi orang tuh sudah mulai aware sama kesehatan mental, karena sekarang tuh kayak udah banyak juga influencer yang bilang tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi semua orang tuh kayak sekarang lebih aware, lebih peduli sama kesehatan mental. Tapi kayak dua mata pisau
pisau, ada yang tumpul, ada yang tajam gitu ya. Iya. Jadi dia kayak sekarang ini trennya karena udah peduli kesehatan mental, jadi mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Oh, aku punya gangguan ini nih, aku punya. Nah, itu yang mesti dihati-hati gitu ya. Kesehatan mental itu penting, tapi kalau misalnya kita merasa punya masalah sama diri kita, pergilah ke profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Jangan kita mendiagnosa diri kita sendiri, cari-cari di mbah Google sendiri gitu ya. susah Kemudian tidur misalnya, ini tuh salah satu apa sih gitu iya, kan. oh karena aku susah tidur, banyak pikiran, mungkin aku gangguan ini, mungkin aku gitu kan. Jadi melabel diri sendiri, tapi nggak dicari pertolongannya gimana gitu kan. Sedangkan kalau kita pergi ke profesional, ada intervensinya, ada terapi yang akan diberikan gitu kan, sehingga kita jadi lebih adaptif lagi. Dan juga nggak salah arah tadi, Nggak salah arah nggak menduga-duga. Betul, nggak menduga-duga. Oke. Tapi kalau menurut Mbak, untuk orang-orang yang memang kan ada juga tuh kasus-kasus yang menyakiti diri mereka sendiri, itu termasuk nggak kesehatan mental? Itu termasuk sih, itu bukan termasuk kesehatan mental, itu mungkin dia memang sedang ada masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih adaptif ya, yang dengan cara yang lebih baik gitu ya bahasanya. Jadi dia memilih untuk menyakiti diri sendiri. Sebenarnya itu perlu segera ditangani oleh profesional gitu, agar kemampuan dia menangani masalah itu tidak ke arah yang merusak Berbeda, dirinya ya. sendiri, tapi ke arah yang lebih baik. Berarti gitu. memang itu bukan kesehatan mental ya, bukan ya? Ya, Bukan bukan ke arah sana gangguan, ya, bukan gangguan ya. mungkin bisa jadi ada. Saya nggak bilang bukan gangguan ya, bisa jadi ada, tapi itu tadi itu harus dicek dengan profesional gitu. Karena normalnya ketika orang itu punya masalah kan nangis, Iya. Mbak, yang meluapkan kekesalannya dengan misalnya healing dan sebagainya. Tapi ini malah menyakiti diri sendiri begitu ya? Iya gitu. Kita kan pasti semua punya masalah kan Iya. dalam hidup. Ketika kita hidup kita pasti semua punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalahnya gitu ya. Cara kita menyelesaikan masalahnya itu apakah merusak diri kita sendiri atau kita justru bisa membangkitkan diri kita dari masalah-masalah itu, kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah punya kecenderungan menyakiti diri sendiri, misalnya menyilet dan lain sebagainya, yuk coba untuk cari profesional supaya cara menangani masalahnya itu bisa menjadi lebih baik, tidak menyakiti diri sendiri gitu. Saya juga terkadang tuh bingung, Mbak, karena di media sosial itu sudah banyak banget ya teman-teman saya yang kayak kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu. Salah satunya dia tuh kayak nggak bisa ngontrol emosinya. Terus ada juga yang memang tiba-tiba nangis, tiba-tiba kesal, tiba-tiba marah. Itu juga termasuk, Mbak. Itu salah satu emosi kita ya kan. Memang jadi kemampuan kita itu ada juga meregulasi emosi, bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kalau kita mampu regulasi emosi dengan baik, kalau ada trigger atau ada masalah yang muncul, mungkin kita nggak langsung marah-marah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada trigger yang muncul terus kita kepancing langsung gampang marah dan lain sebagainya, coba kita pergi ke psikolog supaya masalahnya itu kita cari tahu untuk diri kita, untuk dia gitu ya. Itu masalahnya seberat apa untuk dia gitu. Karena masalah yang kecil untuk seseorang belum tentu kecil juga untuk orang lain. Masalah yang besar untuk seseorang belum tentu besar juga untuk orang lain. Contohnya misalnya masalah putus pacar. Mungkin aku share sama Mbak Agnes. Ada orang yang misalnya putus pacar biasa aja gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin ketika dia putus pacar dia menjadi depresi bisa gitu ya. jadi dia nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau berhubungan sama orang lain gitu ya. Ada fungsi sosialnya jadinya nggak seperti sebelumnya gitu kan. Nah itu segera mencari pertolongan profesional psikolog gitu, supaya benar-benar. masalahnya tuh bisa di breakdown gitu ya, supaya dia juga bisa melihat kacamata masalahnya dari tenaga profesional gitu kan. Kemudian jadi nanti cara dia mengatasi masalahnya bisa lebih adaptif gitu. Oke, baik Mbak Fani, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli kesehatan mental. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.